Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir baik di sini maupun di rumah-rumah yang ikuti dalam acara live streaming ini, saudara ya. Saudara, mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, kita baca bersama-sama 3 ayat ini bersama-sama. Ya, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama, saudara ya. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini saat Roh Kudus dicurahkan, Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Saudara ya, saudara, di dalam ayat 7 dan 8 ini ada ungkapan kuasa. Ayat 7, Bapak yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama memakai kata kuasa. Dalam bahasa asli ayat 7 yang dimaksud dengan kuasa memakai kata esosia. Coba ulangi, esosia. Ayat 7 itu esosia. Sedangkan ayat 8, kuasa di ayat 8 itu memakai kata dunamis. Ulangi, dunamis. Ya, jadi kalau Indonesia, bahasa Indonesia itu kuasa itu dinyatakan cuma satu kata, kuasa. Tetapi nggak taunya dalam bahasa Yunani, bahasa Greka, kuasa itu ada dua kata, esosia dan dunamis. Nah, coba ulangi lagi, esosia dan dunamis. Ya, yang di rumah juga ulangi ya, ulangi lagi yuk supaya diingat sama kita, esosia dan dunamis. Nah, saudara, esosia ini artinya otoritas, sedangkan dunamis itu artinya kuasa, power, kekuatan, tenaga. Saudara, kita lihat kedua hal ini dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus, baik itu otoritas, esosia, maupun kuasa, tenaga, kekuatan, dunamis. Dikerjakannya oleh Roh Kudus. Nah, setelah kita melihat baik-baik, sedikit untuk digambarkan yang namanya esosia atau otoritas begini. Misalnya ada truk kontainer, wah gede kan, tetapi ada polisi yang mungkin badannya ya seperti saya lah, lalu di stop sama polisi truk kontainer itu karena memang ini lagi pemeriksaan begitu ya. Seorang polisi saja yang stop nggak kira-kira tuh truk kontainer yang dikendari oleh seorang manusia? Stop nggak kira-kira? Stop. Karena tulisannya pemeriksaan kendaraan, pasti stop, saudara ya. Jadi kalau diadu tenaga, truk kontainer sama polisi ya bisa kelindas. Kalau truk kontainernya nggak stop, kelindas polisinya. Tapi karena punya otoritas ini polisi, tenaganya memang nggak kuat, tenaganya nggak bisa mengalahkan truk kontainer yang begitu besar. Tetapi otoritasnya lebih tinggi. Saudara ya. Nah, saudara, misalnya yang kedua ini untuk otoritas, yang kedua untuk dunamis. Tiba-tiba truk kontainer itu terguling. Ya. Lalu terguling truk kontainer. Kira-kira untuk membalikan truk kontainer itu perlu satu polisi. Dia bilang stop, bangun gitu, nggak bisa. Perlu apa? Perlu mesin yang lebih kuat daripada truk kontainer. Perlu kekuatan. Untuk membalikan truk kontainer yang terguling itu perlu kekuatan, perlu dunamis.
Tapi untuk menyetop truk kontainer yang lagi berjalan kan ada pemeriksaan, nggak perlu dengan 1000 polisi, nggak perlu. Tapi satu polisi saja stop, dia stop. Itu namanya exousia. Ya, beda saudara ya, exousia dan dunamis. Kalau dunamis itu betul-betul tenaga, betul-betul tenaga yang dipakai. Kalau exousia tidak perlu tenaga, tapi otoritas. Hanya begini saudara, otoritas itu, kenapa otoritas ini waktu polisi menyetop truk kontainer, lalu truk kontainernya berhenti? Karena pada polisi itu ada kekuatan, otoritas itu perlu ada kekuatan. Kekuatannya apa? Satu negara dia. Karena polisi itu adalah abdi negara. Saudara. Jadi kalau truk kontainer ini melanggar, ya lawannya negara. Melanggar hukum di Indonesia kalau itu terjadi di Indonesia. Tetapi pada saat truk kontainer itu terguling, saudara, perlu kekuatan, perlu ada bulldozer atau satu kendaraan yang punya penggerek, yang punya tenaga untuk membalikan truk kontainer. Saudara ya, itu betul-betul memakai power, memakai kekuatan. Di dalam tokoh-tokoh Alkitab sedikit supaya diberikan gambaran, saudara. Seorang yang bernama Samson, saudara tahu Samson? Melawan singa itu pakai tenaga dia. Badannya gede, pakai tenaga. Jadi pada saat Roh Kudus menguasai Samson, maka Samson punya kekuatan yang dahsyat, bisa mengalahkan singa bahkan 1000 orang Filistin. Itu dengan tenaga. Ya, tetapi waktu Daud yang masih sekitar usia 16 tahun, 15-16 tahun, juga badannya nggak begitu besar, melawan Goliat yang dengan kekuatan tenaganya dia memakai otoritas. Saudara ya, jadi otoritas yang dipakai oleh Daud lewat kata-kata yang disampaikan oleh Daud. Maka Daud berkata, aku akan memenggal kepalamu Goliat. Dan kemudian Daud memakai alih-alih. Memang alih-alih seberapa sih kuatnya alih-alih, tapi otoritas Tuhan ada pada alih-alih Daud. Karena Daud memanggil nama Tuhan, dan batu yang dialih-alihkan atau yang dilempar lewat alih-alih itu, saudara. Jadi kalau kita lihat seberapa sih kuat tangannya Daud untuk melempar demikian rupa, tetapi itu bisa menembus. Itu ada otoritas, ada kuasa di dalamnya. Karena Daud memakai otoritas dari Tuhan. Otoritas itu nggak perlu tenaga, tapi otoritas itu mewakili tenaga. Tetapi saudara, kalau ada power yang besar, memang perlu otoritas. Ya, kalau ada otoritas tanpa power, tanpa tenaga, teori dia. Tapi kalau power yang besar, perlu otoritas. Misalnya, ada satu kekuatan tentara yang besar, tapi nggak ada komandonya, nggak ada otoritas yang mengkomando untuk perang atau bagaimana. Tentara yang kuat itu, yang banyak itu jumlahnya bisa keok, bisa kacau, bisa kalah, karena nggak ada otoritas komando. Nggak ada pangkat yang tertinggi di situ yang melakukan tindakan otoritas. Kedua-duanya dikerjakan oleh Roh Kudus, baik otoritas maupun power. Saudara ya. Nah, untuk Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, dua-duanya dipakai sama Tuhan untuk menyatakan itu. Saudara, kita melihat juga di dalam Lukas juga Tuhan memakai kedua-duanya. Kedua kata ini dipakai oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat luar biasanya. Lukas 9 ayat 1. Yuk dibaca. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan Lalu kuasa. memberikan dunamis dan exousia. Terus Kepada mereka untuk menguasai setan-setan. ya. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi dua hal ini dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1, Tuhan waktu memanggil murid-muridnya setelah dia pilih lalu
dipanggil, dipilih, lalu diberikan tenaga. Tenaga itu saudara, yang bahasa Grekanya dunamis, itu sampai terasa di tubuh jasmani. Jadi Roh Kudus itu saudara bukan cuma teori, bukan menyentuh pada roh kita, tapi itu harus sampai kepada terasa dalam tubuh jasmani. Itu yang benar. Kuasa, sudah ya. Dan itu terasa dalam berdampak pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Kalau ada orang dipenuhkan dengan Roh Kudus tapi tidak berdampak kepada lahiriahnya, kelihatannya ada sesuatu yang keliru. Dia akan berdampak sampai kepada hal-hal yang lahiriah. Makanya untuk Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di situ memakai kata dunamis. Saat murid-murid mengalami dunamis itu, tenaga itu, waktu turun Roh Kudus atas kehidupan murid-murid, terasa sampai jasmani. Jadi nggak ada orang berkata begini, dalam diriku ada Roh Kudus. Buktikan bagaimana dalam dirimu ada Roh Kudus. Itu harus keluar dan terasa sampai jasmani. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 2, mereka merasa sampai jasmani. Kenapa? Mereka mengalami satu underground. Mereka mengalami kegerakan, saudara. Mereka berbahasa lidah asing. Oleh karena mereka mengalami suasana seperti itu, sampai kepada tubuh jasmaniahnya membuat heboh. Satu Yerusalem heboh, saudara ya. Lah kalau mereka bilang di dalam diri kami ada Roh Kudus, tapi mereka diam kayak orang semedi, nggak akan heboh satu Yerusalem. Tapi oleh karena mereka, wah, 120 murid, saudara. Disertai juga kalau di zaman itu, saudara ya, ada api. Itu terlihat oleh murid-murid dan juga oleh orang-orang lain, karena itu satu fenomenal yang besar. Jadi seperti rumah itu seperti ada kebakaran begitu loh, tapi tidak terbakar. Karena itu api Roh Kudus. Makanya heboh, kumpul semua orang-orang di Yerusalem. Ada mungkin ratusan orang, saudara. Bahkan mungkin ada lebih dari 500 orang, mungkin ada kumpul, wah ramailah, hebohlah di Yerusalem. Karena itu saat perayaan besar. Lagi banyak orang. Nah ini dia, saudara ya. Jadi kalau otoritas, mungkin tenaga kita nggak nyampe. Tapi otoritas yang kita pegang itu kuat banget, besar banget. Ini nanti sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Hanya Roh Kudus ini, sekalipun dia otoritas dan kuasa, tetapi hal ini tidak untuk sok-sokan, tidak untuk didemonstrasikan, tidak untuk populer. Ya, saudara ya. Yesus berikan kepada murid-muridnya hanya untuk apa? Menguasai setan-setan, menaklukkan setan-setan, lalu menyembuhkan penyakit. Nah, saudara, sedikit sebuah gambaran lagi. Kalau otoritas, nah otoritas ini alternatif. Tergantung dari otoritasnya setinggi apa. Kalau misalnya seorang lurah punya otoritas dia atas satu kelurahan, betul ya? Tapi dia kalah otoritasnya dengan camat. Camat satu kecamatan itu banyak berapa kelurahan itu dikuasai oleh camat. Tapi camat kalah otoritasnya dengan bupati. Jadi kalau bicara otoritas itu bicara mengenai ya tergantung dari seberapa besarnya otoritas yang dipercayakan kepada orang ini. Ya kan? Nah, saudara ya. Jadi kuasa otoritas ini sejauh mana kepercayaan yang diberikan. Sekarang kita lihat kalau otoritas dari Roh Kudus. Nah, kita baca saudara ya, Kisah Rasul. Ini sebenarnya Efesus sebenarnya sudah pernah dibaca, tapi perlu lagi kita ulang-ulang membaca supaya kita tahu anak-anak Tuhan ini mesti tahu. Saudara ya. Kalau kita nggak tahu, saudara, misalnya nih ada seorang
seorang bupati, saudara. Bupati ini memang orangnya si kalem-kalem gitu loh. Lalu kemudian salah satu dari camatnya, bawahannya ini bekas preman gitu kira-kira ya, wah bentak-bentak gitu. Lalu salah satu dari camatnya ini, saudara, bekas preman, terjadilah berdebat gitu sama bupati. Ini si camat ini, saudara ya, marah-marah sama bupati gitu. Terus bupati jadi, oh iya maaf ya kalau gitu ya. Wah nggak bisa, saudara. Kenapa dia begitu? Karena dia nggak tahu sejauh mana otoritas bupati. Tapi kalau dia tahu otoritas bupati lebih tinggi daripada camat, ya iyalah mau bagaimana juga langsung dilakukan tindakan otoritas kayak camat. Takut camat. Karena tidak mengerti, tidak mengetahui sejauh mana otoritas yang kita punya. Banyak anak Tuhan yang akhirnya menjadi takut, menjadi cemas. Kita baca Efesus pasal 1. Ini hebat kuasa Tuhan bekerja atas kita ya. Perhatikan baik-baik, dibaca ayat 18 dimulai. Yuk. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, terus agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya, kita dipanggil seperti murid-murid tadi dipanggil. Terus betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terus dan betapa hebat kuasanya ya, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus yang dikerjakannya di dalam Kristus, ya, dengan membangkitkan dia dari antara orang sudah mati. Membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus dan mendudukan dia di sebelah kanan. Mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Terus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Ya, saat Petrus berkata, dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga dan dicurahkannya rohnya. Sehingga yang kamu lihat di mana kami berbahasa roh, itu karena hasil dari dia duduk mendapat kedudukan. Nah, saudara ya, jadi waktu dicurahkan Roh Kudusnya itu kuasa, saudara. Dan kuasa ini bagaimana, saudara ya? Ayat 21 ulang. Jauh lebih tinggi dari jauh lebih tinggi. Ayat tidak berkata lebih tinggi, tidak. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Itu mesti tahu anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Mesti tahu ini. Terus bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya. Terus dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Inilah kerajaan sorga yang begitu dahsyat yang kita beritakan selalu. Ya, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Terus dan dia yang telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terus jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya, saudara. Jadi kerajaan yang kita selalu bawa, kerajaan yang selalu kita beritakan, kerajaan yang selalu kita tegakkan, kerajaan yang selalu kita junjung, kerajaan Allah yang selalu kita dahulukan, di mana isinya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini kita sedang menegakkan kerajaan Allah di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di studi atau di kampus kita, di sekolah kita, di dengan tetangga kita, di mana saja kita ciptakan damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kerajaan Allah hadir di situ, dan kerajaan Allah itu adalah yang tertinggi dari segala otoritas manapun di bumi, di sorga, para malaikat misalnya, bahkan di bawah bumi. Hebat dan dahsyatnya kita, haleluya. Nah saudara, ini menarik banget. Tetapi ya itu dia, ada kuasa dinamis, ada kuasa otoritas. Ada kuasa dinamis, itu ada kekuatan, ada tenaga, ada otoritas. Kalau otoritas tadi saya bilang, kemungkinan kita nggak ngerti soal sesuatu.
Tetapi kita punya otoritas, saudara. Otoritas itu kita mungkin nggak kuat seperti tadi seorang polisi untuk stopin kontainer. Kalau dia tahan tangannya begini, ya nggak kuat lah. Tapi dia punya otoritas karena dia memakai pakaian polisi. Dia pakai otoritas, stop, dan itu stop pasti. Tetapi ada kalanya, saudara ya, ada kontainer terbalik, maka itu perlu tenaga, dan Roh Kudus itu seperti itu. Dia adalah dinamis, adalah power, tapi dia juga adalah otoritas. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Kita melihat, saudara ya, jadi kalau dalam otoritas ini, saudara, pada saat Tuhan memerintahkan murid-muridnya, cuman otoritasnya di sini dia memerintahkan murid-muridnya untuk berotoritas atau menaklukkan roh jahat. Semua dunia roh takluk. Dunia roh murol, dukun, roh santet, roh peluh, roh pelet, roh segala macam. Itu takluk di bawah otoritas anak-anak Tuhan. Saudara ya. Nah, ini yang Tuhan mau, tetapi juga dia memberi tenaga kepada kita. Ada satu kekuatan secara manusiawi yang secara normal. Saat kita melayani mungkin lelah, lalu kita bisa saja kena penyakit, kita bisa saja kena kelelahan dan lain sebagainya. Tapi ada tenaga yang dialirkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi kuat kembali. Saudara, kalau memang otoritas ini dan kekuatan ini, kalau pada orang-orang kaya, uang adalah kekuatan. Bagaimana kuasa pada dokter yang menyembuhkan penyakit? Dokter itu punya kuasa tetapi memakai alat-alat, saudara ya. Betul ya? Kalau dokter untuk menyembuhkan dengan tangan dan alat-alat kedokteran sehingga orang bisa sembuh, atau obat-obatan, dan semua itu punya kekuatannya. Duit itu adalah kekuatan. Duit itu selain power otoritas, juga power dinamis. Duit tuh, hebat ya duit itu tuh. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, karena Tuhan itu selalu ditandinginya oleh duit, saudara. Tetapi Tuhan punya otoritas. Pada saat Tuhan berikan kepada murid-muridnya, aku berikan kepada kamu cuma-cuma. Itu sebabnya berikan juga kepada orang cuma-cuma. Wow, ini luar biasanya pada Tuhan kita, saudara ya. Nah saudara, kalau dokter itu untuk menyembuhkan, karena Tuhan panggil untuk murid-murid menyembuhkan. Kalau menyembuhkan ya seorang dokter. Dokter kalau menyembuhkan bagaimana? Dia pakai tangannya dan ada alat-alat kedokteran. Mengusir setan, saudara. Nah, ada beberapa orang dari paranormal. Kalau mengusir setan dia memakai ritual, gerakan tubuh gitu. Nah, kalau kita gimana kuasanya? Ada juga memakai tarian, nah, ya ritual dengan tarian. Ada juga dengan memakai bunyi-bunyian musik, deng gudreng, supaya si roh jahat katanya keluar, gitu ya. Tapi kalau kita bagaimana? Jadi kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana letaknya? Tadi kalau dokter itu di tangan dan ada alat-alatnya, ada alat bantunya. Kalau dukun-dukun atau paranormal, kebanyakan dia pakai apa? Tangan atau mantra atau ritual, ya kan? Ya, ada dengan tarian, ada dengan musik segala macam. Kalau kita gimana? Otoritasnya di mana? Makanya kenapa Roh Kudus harus masuk dan menguasai? Pertama kali orang berbahasa roh, pertama kali dibaptis roh, harus menguasai mulutnya dan lidah ini. Jadi mulut ini atau lidah, kuasa itu di mulut, di bibir, di lidah itu sama, saudara ya. Ini kuasa perkataan. Roh Kudus menguasai seperti lidah api, menguasai murid-murid. 120 murid
dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka berbahasa-bahasa lidah. Itu terasa sampai kepada jasmanianya, berbahasa lidah. Jadi bukan dia, oh saya sudah penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang paranormal untuk mendapat kuasa, itu biasanya apa? Ada yang tahu nggak? Kuasa dan semedi. Semedi itu adalah cara diam, mengendapkan batin, andai mengosongkan diri dan mengendapkan batin. Tidak dengan anak-anak Tuhan. Kuasanya ada di mana? Di mulut. Yang mulut ini berkaitan dengan bibir, berkaitan dengan lidah, berkaitan dengan kata-kata yang disampaikan, perkataan. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 21. Saudara ya. Amsal 18 ayat 21. Jadi otoritas dan kuasa ini, kalau kita bagaimana ya? Di mana kita bisa menggunakan kuasa ini? Gimana kuasa ini bisa bergerak? Bagaimana kuasa ini bisa aktif? Bagaimana kuasa dan otoritas yang Tuhan kasih kepada kita ini bisa terjadi, dan kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Tuhan bilang dalam Efesus dulu tadi ya, aku mau supaya mata hatimu terang. Ngerti nih soal ini, ngerti. Nah gitu ya. Nah setelah kita melihat Amsal 18:21 memang bilang begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah itu sebabnya saudara. Nggak taunya hidup dan mati kita itu dikuasai lidah. Lidah ini loh yang menentukan mati dan hidup kita. Lidah ini yang menentukan masa depan kita. Lidah ini yang menentukan bagaimana baik atau jahat yang kita hadapi atau yang kita alami. Nah, jadi saudara, pada saat seorang yang bernama Petrus, kenapa? Saya mengulangi lagi, tetapi dalam porsi yang lain, saudara. Begitu hebatnya Petrus, di tengah-tengah dia mengalami pemulihan yang dahsyat. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan tidak itu saja. Ini terjadi atas kuasa dan otoritas. Kisah Rasul pasal 3 ayat 3-8. Jadi kalau ada otoritas ini yang penting. Otoritas mungkin, saudara ya, nggak bisa dilihat nggak bisa dirasakan secara kasat mata. Artinya begini, saudara. Kalau diadu kekuatannya ya kalah. Tapi karena dia punya otoritas, maka semua harus takluk. Petrus salah satu contoh yang sangat nampak sekali. Kisah Rasul 3 ayat 3-8. Yuk. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah. Ya, ini ada orang yang mengemis, saudara ya, dan dia lumpuh. Dan waktu dia tiap-tiap hari mengemis di bait suci ya, itu gerbang, saudara ya. Dia selalu meminta-minta karena kondisi yang lumpuh, saudara. Gimana? Dia meminta sedekah. Ia meminta sedekah, iyalah. Petrus dan Yohanes mungkin kalau pendeta-pendeta zaman sekarang, saudara ya, waduh, orang-orang ini pakai dasi, pakai jas, ya dianggapnya orang kaya. Ini orang hebat ini, waduh. Makanya tangannya begini, saudara, minta sedekah. Terus mereka menatap dia, dan Petrus berkata, ya, lihatlah kepada kami. Apalagi terus Petrus bilang gini, lihatlah kepada kami. Waduh, punya harapan besar. Ya, dapat apa? Duit. Terus lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Iya, harapan akan mendapat sesuatu daripadanya, dan yang paling diharapkan adalah dapat duit. Nah, ya kan? Duit. Nah, itu. Terus Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Wah, pupus dah harapannya ya. Wah. Jadi Petrus sudah bilang, lihat kepada kami, punya harapan. Wah, dapat duit nih. Petrus bilang, emas dan perak nggak ada padaku. Ya, harapannya pupus. Tetapi dengar baik. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus. Ini otoritas. Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu. Orang Nazaret itu. Berjalanlah. Orang lumpuh kalau bisa berjalan mesti pakai dokter, mesti pakai tangan, mesti dioperasi, mesti apa segala macam. Petrus bukan dokter. Itu otoritas. Otoritas itu bisa melampaui segala akal manusia, bisa melampaui. Asal kita tahu bahwa otoritas kita seperti apa, saudara. Tunduk semua. Nah nanti di sini nanti kita lihat kenapa kok nggak berhasil ya. Nah nanti kita lihat kenapa. Petrus bilang, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah saudara, dengar baik. Jadi otoritas esosia dan dunamis bekerja sama, bergerak bersama-sama. Lalu kemudian ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Perhatikan. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Kaki dan mata kaki orang itu yang lumpuh puluhan tahun, bagaimana bisa kuat dalam sekejap mata? Tanpa kuasa Tuhan nggak mungkin, saudara. Sedangkan kalau dioperasi oleh dokter saja nggak langsung jalan, betul ya? Tapi Tuhan itu beda. Otoritas dan kuasanya bekerja sama. Petrus menggunakan otoritas dan Roh Kudus bekerja dengan kekuatannya. Yang membuat orang ini bisa bekerja, bisa jalan oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam kakinya dan memberi kekuatan dunamis. Terus ia melonjak berdiri terus. Lalu berjalan kian kemari. Waduh, saudara, hebat sekali ya. Saya ulangi, kalau dokter dengan otoritasnya untuk menyembuhkan orang lumpuh, kalaupun orang ini bisa disembuhkan, dioperasi, saudara, maka nggak langsung. Waduh, mungkin ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jalannya juga pertama-tama diterapi dulu, dilatih jalan dulu. Dari tahunan tidak jalan. Tapi Tuhan lain. Saudara. Nah ini dahsyatnya Tuhan bekerja. Maka kuatlah kaki orang itu. Karena ada Roh Kudus memberi kekuatan dunamis. Petrus melakukan tindakan otoritas. Dan Petrus dia bisa mengatakan itu kenapa? Karena dia tahu otoritas yang ada padanya. Otoritas yang ada padanya dia tahu yang baru saja dialami, di mana Roh Kudus bekerja dalam dirinya, saudara. 3.000 orang bertobat. Lalu Petrus bilang, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah, berjalan. Saudara, sama seperti tadi, kalau bupati tahu bahwa dia punya otoritas lebih tinggi daripada camat, nggak mungkin takluk sama camat yang galak. Karena dia nggak tahu otoritasnya, bahwa dia lebih tinggi daripada camat, camat galak, jadi takut dia. Ya maaf ya, Pak Camat, maaf ya. Bupati minta maaf Pak Camat. Ya karena nggak tahu otoritas. Nah gitu loh. Makanya kita banyak kali, saudara ya, takut, cemas, khawatir karena nggak tahu siapa kita ini dan bagaimana otoritas yang ada pada kita. Hari ini kita tahu. Amin. Bahwa otoritasnya di atas segala keadaan. Pemerintah, penguasa, takluk, bahkan di dunia ini, bahkan di dunia akan datang, itu masa depan kita. Nggak khawatir dengan masa depan kita, biar virus corona. Tuhan mampu menolong kita. Dia punya power yang dahsyat. Nah ini loh saudara ya. Waduh, untuk menolong saya, untuk menolong kesulitan ekonomi saya, ada hutang-hutang yang membengkak mungkin. Perlu power duit. Tuhan lebih daripada duit. Amin. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Otak kita terus berputar, cari duit, cari pinjaman, cari segala macam. Itu keliru itu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah itu adanya di mana? Kuasa Roh Kudus. Berdoa, berbahasa roh. Nggak ngerti, terus berbahasa roh. Asal itu dari hati ya. Oh, kita nyembah Tuhan, kita menangis. Berjam-jam. Bahkan berhari-hari. Sampai datang pertolongan Tuhan.
Itu namanya mengandalkan Tuhan, saudara. Nyerah sama Tuhan, nyerah. Jangan ngeluh sono, ngeluh sini. Itu nggak nyerah, saudara. Tuhan mampu menggerakkan siapapun. Gampang bagi Tuhan. Kalaupun nggak ada yang tergerak, Tuhan mampu mengirimkan sesuatu. Bayangin loh. Saya pernah memberitahu soal pajak. Petrus ngomong, ini kita mesti bayar pajak nih guru. Petrus, pancing satu, pancing. Nanti ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya. Ada 4 dirham. Bayar buat aku dan buat kamu. Padahal gurunya yang suruh bayar pajak, Petrus nggak usah bayar pajak. Supaya jangan jadi jerat bagi orang. Udah, juga kamu juga bayar aja. Lu bayangin loh. Nah kalau nggak ada banyak orang yang nggak bisa nolong, gampang. Banyak burung-burung di udara. Banyak binatang-binatang yang Tuhan bisa kerahkan. Nah ini kita mengecilkan kuasa Tuhan. Kita membatasi kuasa Tuhan, membatasi otoritas Tuhan. Ya iyalah. Nah saudara, perhatikan, kita melihat bagaimana hebatnya kuasa perkataan itu. Tapi kita melihat bagaimana keberadaan yang namanya Petrus. Dia ngomong jujur, Itu sebabnya kenapa? Karena Petrus ini pernah gagal. Dalam 1 Petrus pasal 3 ini setelah dia berhasil, dia tulis suratan Petrus. Nanti kita akan lihat saudara, wah Petrus begitu hebat ya. Ini orang-orang suci nih kayaknya nih ya. Ini murid Tuhan yang hebat ini. Kita tahu Petrus sebenarnya. Tapi kita akan melihat justru letak kelemahan Petrus. Nanti kita lihat ini. Ini sebenarnya menyangkut persoalan ini loh. Persoalan kuasa. Kalau enggak, harusnya dia nggak punya kuasa. Tapi begitu dia berkata demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Berjalan tuh orang. Hebat ya. Nah saudara ya, di mulut, di perkataan. 1 Petrus 3, 8-11. Setelah dia sudah berhasil, dia ungkapkan ini. 1 Petrus 3, 8-11. Dia ungkapkan ini. Yuk. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Hendaklah kamu semua seia sekata. Seperasaan. Mengasihi saudara-saudara. Penyayang. Dan rendah hati. Nah, iya, seia sekata. Sebabnya kalau gara-gara orang nggak seia sekata, gara-gara kata-kata. Seia sekata. Ya gara-gara kata-kata salah paham dengan kata-kata suami, salah paham kata-kata istrinya, istri salah paham kata-kata suaminya, nggak seia sekata, nggak seperasaan, nggak mengasihi, nggak menyayangi, nggak saling merendahkan diri. Jemaat ini dengan jemaat itu nggak saling merendahkan diri, saling sombong. Nah, terus. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Atau caci maki dengan caci maki. Iya. Terus. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Terus. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Iya. Yaitu untuk memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat. Dan bagaimana cara dapat berkat? Sebab, yuk. Siapa yang mau mencintai hidup? Siapa yang mau mencintai hidup? Ya biarpun hidupnya cuma sementara. Kita ini sementara ya. Kalau gitu Tuhan udah mau datang. Tetapi kalau saudara mau cinta hidup dan hari-harinya kelihatannya baik, biarpun di tengah-tengah virus corona pandemi ini, Tuhan bisa membuat hari yang baik. Terus. Dan mau melihat hari-hari baik. Iya. Dia harus menjaga lidahnya. Dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terhadap ucapan-ucapan yang menipu, bibirnya ini mesti dijaga dari ucapan-ucapan yang menipu. Terus. Dia harus menjauhi yang jahat. Dan melakukan yang baik. Ya. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dia harus cari perdamaian, berusaha mendapatkannya, bukan cari percekcokan, sedikit ada masalah bikin besar. Hidup ini kelihatannya baik, cuman sementara kalau kita nggak jaga lidah kita. Nanti lihat akan hancur. Makanya Petrus ngalami ini, saudara. Petrus ngalami. Dari itulah dia mengungkapkan hal ini. Kalau engkau ingin mencintai hidupmu, di mana hidup kita ini hari-harinya baik ke depannya,
Jaga lidah dari apa? Dari hal yang jahat. Jangan ngomong-ngomong jahat. La ilaha. Jangan ngomong-ngomong yang menipu, berbohong, berdusta. Ya hari ini kau tidak kenapa-kenapa, tapi nanti kita akan makan buah yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita katakan, yang sudah kita tabur. Jauhi yang jahat. Jangan semakin dekat-dekat, mentang-mentang, wah saya mau tahu firman loh. Yang jahat dideketin, yang jahat dideketin, ya nyemplung. Orang udah nggak narkoba, jangan deket-deketin orang yang masih narkoba. Kecuali penginjil. Tetapi saudara, wah saya mau udah nggak narkoba, deket-deket narkoba lagi. Saya mau udah nggak minuman keras, deket-deket orang yang minuman keras, iya. Kena lagi. Saya mau udah judi, nggak judi kok. Dekat-dekat orang judi, ya judi lah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Makanya saudara, ini yang diungkapkan oleh Petrus. Saudara, Petrus ini punya pengalaman. Saya ulang ya, Roh Kudus itu ada dua hal. Dia memberikan otoritas dan memberikan kuasa, power, kekuatan. Saya, otoritas itu pada pribadi kita, dua hal Roh Kudus ini bekerja. Otoritas dan dinamis, esosia dan dinamis bekerja sama, bergerak bersama-sama. Kalau ada orang otoritas, dia punya otoritas. Nih, saya ini pemimpin. Ya, saya. Tapi pengakuan doang. Pemimpin. Ya, dulu kemarin-kemarin nih ada yang namanya apa ya? Raja. Raja sama ratu ya? Kerajaan. Wah, ya kan? Kerajaan apa tuh? Di mana? Di Purwokerto katanya ya. Seorang raja. Itu nggak cuma satu dua loh katanya ya. Ada beberapa orang. Hehehe, saya mah ketawa. Wah, tapi orang bisa takluk sama dia loh. Bisa kasih tanah, ya kan? Bisa kasih ini supaya nanti dapat lebih hebat lagi. Dia kerajaan, dia jadi raja. Ada istri jadi ratu. Saya deng semua ya. Tapi ada orang yang mau aja. Oneng, makanya dunia ini edan, bisa edan. Saudara, karena salah satu dari jemaat yang di Bandung ngomong sama saya, ditawarin dia juga katanya. Tapi memang dia bilang saya deng orang-orang ini. Tapi betul loh. Itu dalam kalangan itu ya, saudara ya, dalam kalangan apa? Dunia. Dalam kalangan rohani, waduh ada nabi. Nabi yang menyesatkan. Saya adalah Rasul Paulus kesekian. Amin. Ya kan? Jadi ini Paulus keberapa gitu ya? Macam-macam ya. Ya itu memang si Tuhan bilang di hari-hari akhir ada banyak pengajaran sesat. Ajaran itu harus kembali kepada Alkitab. Alkitab itu satu rangkaian, nggak bisa dipisah-pisah di penggal ayat sini lalu menafsirkan sendiri, nggak bisa. Mesti dituntun oleh Roh Kudus. Dasarnya kebenaran firman sudah tertulis. Saudara ya, nah setelah kita lihat ini, saudara, kalau ada seorang mengatakan dirinya raja, otoritas berarti. Nah gitu ya. Tapi kekuatannya mana? Raja, kemegahannya, kekuatannya itu pada rakyat. Raja itu kalau rakyatnya banyak, kuat. Seperti Tiongkok itu kuat, saudara. Jadi nggak main-main sama negeri Tiongkok, saudara ya. Karena rakyatnya berapa miliar sekarang? Bayangin, paling banyak. Indonesia juga punya rakyat yang kuat. Udah gitu, saudara, dengan teknologi, dengan militer, itu lebih hebat lagi. Tapi kalah sama Tuhan. Kerajaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Luar biasa. Saya ulang lagi, saudara. Nah,
bagaimana otoritas dan kuasa dunamis sosial dan dunamis itu kita dapatkan atau bergerak dalam kita, aktif, terrealisasi dalam kita. Bagaimana, saudara? Di mana supaya bisa terrealisasi? Itu letaknya di mana? Di mulut. Karena Tuhan waktu memberikan otoritas itu, maka seperti Petrus, dia tidak menjamah-jamah tangannya kepada yang si lumpuh sambil komat kami. Enggak. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Gitu, saudara. Nggak ada gerakan tangan segala macam, nggak ada. Mulut ini yang menjadi kuasanya, saudara. Jadi segala sesuatu itu letaknya pada lidah, pada mulut, pada bibir. Nah, itu satu paket ya. Kalau udah bicara mengenai perkataan, tercipta karena mulut, lidah karena bibir. Karena Alkitab itu berkata nanti kalau mulut ya dia juga, bibir ya iya sama. Karena itu menciptakan perkataan. Karena Yesus adalah firman, perkataan yang adalah Allah dan menjadi manusia. Sekarang ini makanya Yesus perkataan yang menjadi manusia. Pada saat kita menerima perkataan itu, pada saat kita melakukan perkataan itu, pada saat kita mengucapkan perkataan itu sama dengan firman yang menjadi manusia. Firman yang mendarah daging dalam kehidupan kita, kan kita lakukan. Mendarah daging itu adalah kita lakukan. Itu baru berfaedah. Setelah kita melihat Petrus, waktu dia menyampaikan perkataannya dan ada otoritas dalam perkataannya sehingga 3.000 orang bertobat, sehingga orang lumpuh bangkit, orang lumpuh berjalan. Saudara ya, bagaimana Petrus ini, waduh hebat sekali ya perkataannya ya. Dia adalah orang yang berhati-hati berkata. Enggak, dia pernah salah dalam perkataan. Memang awalnya ini saat Tuhan memilih Petrus, ini awalnya setelah dipilih Tuhan perhatikan. Saya tidak tahu berapa lama kemudian Tuhan ungkapkan ini. Kemarin sudah diungkapkan di minggu lalu, tapi kita ungkapkan lagi. Cuman kita poinnya pada perkataan. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Yuk. Matius 16 ayat 16 sampai 17. Yuk cepat yuk. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuh kata-kata Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus bilang, menurut kamu siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Keras tuh Petrus ngomong. Terus kata Yesus kepadanya, gara-gara dia berkata itu, mari. Berbahagia engkau Simon Petrus, engkau berbahagia banget. Kenapa? Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Ya. Melainkan Bapakku yang di surga. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Apa yang dikatakan meluapnya dari mana? Hati. Berarti di hati Petrus ada Bapa di surga. Tapi kemudian di Matius 16 juga 23 sama, ini perkataan lagi. Awal perkataannya bagus, makanya dia diangkat menjadi Petrus dan mendirikan jemaat sebagai ketua dari rasul-rasul. Ini ketua umum nih Petrus nih, saudara ya. Bukan cuma ketua denominasi, seluruh hamba-hamba Tuhan dari perjanjian baru di Kisah Rasul pasal 2 sampai di terakhirnya hamba Tuhan. Ketua kita adalah Petrus namanya. Ketua umum kita Petrus. Mau dari denominasi manapun, ketua kita itu Petrus namanya. Hebat nggak saya? Ini luar biasa loh. Ya, perhatikan ayat 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Ya, ayat 22 dulu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Iya, Petrus menarik ke samping dan menegur. Kalau menegur pakai apa? Mulut, pakai perkataan. Ini kata Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Terus. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Berpaling, tadi kan ditarik sih. Ditarik sendiri gitu. Ditarik tapi ditegur. Waduh hebat ya Petrus negor Tuhan.
Kayaknya kita juga pernah negor Tuhan. Tuhan ini nggak cocok Tuhan begini ya. Protes itu kan sama aja. Terus Nyala iblis. nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran Petrus ada iblis, di hati Petrus ada Bapa. Nah, ada begini, sampai sekarang ini ada. Makanya hati-hati nih, ya jangan biarkan iblis ada di pikiran kita. Biar hati kita yang menguasai pikiran kita. Ya, pikiran kita ini banyak ngelantur, banyak ngelantur. Ngelantur banyak pikiran, udah pikiran, perasaan ngelantur. Nanti ngucap, nah itu tuh. Jadi pikiran karena mempengaruhi hati, jadi hati inilah tempatnya ngucap. Hati ini nanti nampung semua, karena hatinya nggak beres, saudara ya. Hatinya ini nggak beres. Ya udah, karena ada sakit hati, jadi dia nggak bisa dia nggak bisa positif, negatif tuh. Terus sekarang nih lihat ya, ayat Matius 26 ayat 35. Kenapa saya mengatakan begini? Ini semua perkataan Petrus. Petrus ngomong. Pertama sangat luar biasa. Selanjutnya nggak ada yang luar biasa. Matius 26 ayat 35. Yuk dibaca yuk. Kata Petrus kepada Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama Dia ngomong keras-keras, makanya didengar sama murid-murid lain, dan murid-murid lain juga berkata, ya kami mau seperti Petrus. Yuk, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Terus semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Wah, semua murid juga bilang gitu. Enggak, ya kami juga enggak. Karena Petrus ngomong. Matius 26 ayat 33. Ya ini tadi udah, saudara ya, mereka sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, kita lihat lagi. Sekarang Tuhan sudah bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh, aku nggak akan menyangkal engkau. Realitanya apa? Nanti kita lihat, kok bisa ya Petrus kayak begini ya? Matius 26, kita baca. Kita tahu pada saat Petrus menyangkal Yesus, nah yang paling parah, ya sedikit saya ungkapkan saja, nanti kita bacanya di poin terakhir, ayat 74 lah, Matius 26 ayat 74. Ini perhatikan. Maka mulailah Petrus mengutuki dan bersumpah. Petrus mengutuk dan bersumpah. Kalau udah bersumpah, ini dia mengikat dengan hukuman yang berat kalau dilanggar. Dia bersumpah berarti dia mesti kena hukuman. Tidak ada ampun. Apa kata Petrus? Aku tidak kenal orang itu. Aku bersumpah tidak kenal orang itu. Yang dimaksud orang itu adalah Yesus. Terus? Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya. Terus? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok. Ya, sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Makanya sekarang ada gereja ayam kan. Ini gereja peringatan. Karena Petrus diperingati oleh ayam. Petrus menyesal, menangis dengan sedih. Bayangkan kalau saat itu nggak ada ayam yang berkokok. Petrus hancur. Dia pikir dia benar. Tapi untung ayam berkokok. Diperingatkan Petrus, seorang, katakan kalau kita bilang pasukan dia di jenderal gitu ya, seorang pemimpin dari seluruh hamba-hamba Tuhan seluruh dunia, zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman Kisah Rasul pasal 2 sampai sekarang, tapi menyangkal Tuhan. Terus lalu ia pergi keluar.
dan menangis dengan sedihnya. Dan menangis dengan sedih. Petrus bersumpah. Makanya saudara, Tuhan sudah ingatkan. Jadi seluruh hamba-hamba Tuhan, lalu pemerintah di Indonesia ini khususnya, ya di seluruh dunia sebenarnya, untuk orang Kristen kalau diangkat sebagai pejabat, sebagai apa, tidak bersumpah, tapi berjanji. Tidak bersumpah. Dan kalau saudara lihat, misalnya siapa orang Kristen begitu ya, diangkat janji, dia nggak bersumpah. Cuman kalau yang lain bersumpah, aku bersumpah. Kalau orang Kristen nggak bersumpah, itu sudah diakui oleh negara. Aku berjanji. Kata-katanya beda. Kenapa? Karena Yesus ngomong kepada Petrus salah satunya. Dalam khotbahnya dia ngomong, jangan bersumpah. Mengapa? Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kenapa saya ungkapkan ini? Ini perkataan semua. Makanya pada saat Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, dihabisin dulu di perkataan-perkataan yang gak benar. Dimulai dari hati tentunya. Dibakar nih lidah yang gak baik oleh kuasa Roh Kudus, disucikan. Yuk. Tetapi aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 33. kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah Kalau palsu, Taurat, jangan bersumpah palsu. Terus, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. tetapi apa kata Tuhan? Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, baik demi langit. karena langit adalah tahta Allah. Kamu nggak berhak apapun dalam sumpah, karena langit tata Allah. Mau Kamu lebih tinggi dari Allah? Enggak lah. Makanya kalau bersumpah itu, dia harus lebih tinggi dari semua yang disebutkan itu. Baru dia bisa bersumpah. Terus, maupun demi bumi. Terus, karena bumi adalah tumpuan karena kakinya, bumi tumpuan kakinya. ataupun demi Yerusalem, Ataupun demi gereja, bait suci, apa sajalah. Ya, karena Yerusalem adalah kota beraja besar. terus. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepala. Bayangin loh, bersumpah demi kepala kita aja jangan. Ini yang besar-besar udah nih. Jadi yang punya kita lah. Demi kepalaku aku bersumpah. Biar geledek disambar petir gitu ya. Biarpun geledek sama petir itu bukan buatan kita, enak aja bersumpah-sumpah. Biar geledek sama petir. Yo, jangan bersumpah demi kepalamu. Kenapa? Karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Iya, kalau sekarang itu cuma kamuflase dicet-cet. Nah. Kalau catnya hilang putih lagi, yang ubanan. Berarti ada otoritas. Sementara, otoritas sementara ngecat. Nggak apa, ini cuma memberitahu ini saja. Iya, tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut. Saudara ya. Terus, Jika ya, hendaklah kamu katakan jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan di mulut ya, di hati tidak. Atau kebalikannya, di mulut tidak, di hati ya. Ya, tapi di hati tidak. Makanya dilakuin lagi. Tidak, ya di hati ya. Itu dari si jahat. Nggak usah bersumpah demi Tuhan, apalagi demi Tuhan. Bersumpah demi Tuhan. Saya bersumpah demi Tuhan. Emang kamu lebih tinggi dari Tuhan? Keterlaluan. Makanya udah cukup katakan ya kalau ya. Tidak, ya tidak. Jujur. Nah ini Petrus nih sudah gagal. Cuman satu kali dia bagus. Selanjutnya gagal. Aduh. Sebelum dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia gagal. Sampai sudah bersumpah loh, bayangin. Itu rasanya ini buat Tuhan.
Ganti ya, Yohanes saja deh yang jadi nomor 1. Enggak, tetap Petrus. Baiknya Tuhan sama Petrus. Kira-kira saudara pernah menyangkal Tuhan? Kan enggak ya. Jadi saudara lebih baik daripada Petrus. Tapi kalau kita mengucapkan kata-kata ini, saudara, banyak hal mungkin kita terlalu sembrono berkata-kata. Ya memang mesti tanggung. Apa yang kamu ucapkan mesti ditanggung. Jangan karena kita sudah menanggung ucapan terus kita berkata begini, oh saya sedang dicobai, saya sedang diuji. Enggak. Memang itu salahnya sendiri, sembrono. Nah saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan, karena ungkapan ini yang sangat penting sekali. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow. Ya. Petrus bilang, engkau adalah Mesias, orang yang diurapi Tuhan, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan bilang, nanti aku akan diserahkan pada imam-imam kepala dan diserahkan untuk disalib. Nah itu, lihat ya. Waktu Petrus ungkapan itu, maka Petrus punya harapan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Petrus punya ungkapan itu, dia punya harapan. Saat itu, kemanakah pandangan Petrus? Sampai akhirnya gagal. Ini nih yang paling kunci, saudara. Dia berkata pertama, itu dari Bapa. Hatinya betul-betul luar biasa sekali Petrus. Tetapi cara pandangnya keliru. Karena pikirannya keliru. Arahnya keliru. Ya, ini waktu belum dibaharui. Makanya Roh Kudus itu membaharui pikiran kita, saudara. Tapi pada saat belum dibaharui, maka Petrus ini punya pandangan yang keliru. Apalagi dia bilang gini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, lalu Yesus bilang sebentar lagi aku akan diserahkan dan kemudian mati disalib. Itu gak diterima sama Petrus. Petrus tarik dan tegur Yesus, tidak mungkin terjadi kepadamu. Engkau ini orang yang diurapi Tuhan. Gak mungkin terjadi kepada orang yang diurapi Tuhan. Tuhan pasti memberi kemenangan. Saudara tahu, Petrus itu adalah seorang Israel. Dia sedikit banyak memahami tentang Mazmur. Bagaimana Tuhan telah melakukan tindakan-tindakan kemenangan. Dia mengetahui tentang kisah sejarah dari Israel. Karena dia orang Israel. Dia terus dapatkan pelajaran dari kecil, saudara. Pelajaran itu dari kecil. Dan itu menguasai pikirannya. Karena di pikiran Petrus ada iblis. Dan iblis itu adalah satu pemikiran yang tidak mau menderita bagi Tuhan. Maunya enak saja. Kenapa Petrus akhirnya berkata, tidak mungkin terjadi pada engkau. Dia sebab baru saja bilang, engkau adalah Mesias, orang yang diurapi. Lalu Petrus tahu, Yesus ini kan anak Daud. Lalu Petrus tahu, Yesus ini kan inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Makanya saudara, pada saat perpisahan terakhir juga masih nanya gini, kapan kau memulihkan kerajaan Israel? Sebab memang ada janji bahwa akan dipulihkan seperti kerajaan Daud. Nanti ada keturunan Daud. Apalagi pada saat Petrus di hari-hari terakhir sebelum dia menyangkal Tuhan, dia begitu punya pandangan yang hebat sekali dan dia begitu yakin sekali ini Kristus anak Daud. Matius 22. Nah, perhatikan nanti kita akan lihat ini. Kenapa akhirnya cara pandang Petrus jadi keliru? Kenapa dia akhirnya berkata, dan akhirnya saudara, kenapa menyangkal? Karena kok dia bingung dia 3,5 tahun loh. Matius 22 ayat 41-26. Yuk. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Petrus kan bilang kok Mesias anak Allah yang hidup. Sekarang ini sebelum terjadi, sebelum Yesus ditangkap. Karena dalam pikiran Petrus gak mungkin Yesus ditangkap. Kalau nanti ditangkap, pasti bisa menang.
dalam Injil Lukas, Tuhan ada 2 pedang. Oh ya, cukup 2 pedang. Mau perang, ini hari ini mau perang kita ini. Udah siap mau perang. Karena lihat ini baik-baik. Yuk dibaca lagi. Anak siapakah dia? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Semua didengar oleh Petrus. Oh, anak Daud. Yesusnya anak Daud nih. Oh, ini anak Daud benar nih ya. Terus. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu diputar di bawah kakimu. Biasa ya. Hebat ini Yesus ini. Yesus ini hebat ini. Terus. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Biarpun ini tanda tanya besar, tapi Daud itu nggak ada apa-apanya dibanding Yesus. Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana dia anaknya? Daud aja menyebut tuannya ya. Ini Yesus nih. Wow, udah dalam pikiran Petrus sudah hebat ini. Terus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Lebih bangga Petrus ikut Yesus. Takluk semua. Tuhan ada 2 pedang, cukup. Mau perang. Waktu Yesus ditangkap, makanya Petrus menggunakan pedangnya. Dia pikir Tuhan pasti tolong. Kerajaan Daud, kuasa Daud akan bangkit. Tuhan ambil pedang gitu kayak Daud lah. Enggak. Pandangan Petrus keliru. Saudara tahu, memang kalau pemulihan atas Daud itu biarpun seorang yang dari gembala, tapi hebat strategi perangnya. Saudara kalau baca dalam kisah Daud, satu kerajaan nyerang satu daerah gitu. Daud cuma punya pasukan 600. Daud bilang, yuk kita ke sana yuk, bantu orang itu yuk, kerajaan itu yuk. Oke, siap. Kalah tuh satu kerajaan. Dan ini yang hebatnya, ini Petrus jadi dia pikirin, waduh ini Yesus ini adalah anak Daud. Dan dalam bayangannya dia, dalam pikirannya dia, ini salah pandang. Yesus telah berulang-ulang kali, kerajaanku bukan dari dunia, kerajaanku bukan dari dunia. Tapi nubuatan itu disalah tafsirkan sama Petrus. Sehingga pada saat Yesus ini sudah dalam keadaan yang dimuliakan segala macam, dalam pikirannya mau perang, mau berontak, kalah semua orang Romawi. Terjadi satu kedahsyatan yang luar biasa. Kita bebas dari pemerintahan Romawi. Itu Petrus, saudara. Karena dalam pikirannya dipilihlah 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dia udah mikirin nih, Kristus ini lebih hebat dari Daud bahkan. Dia tahu tentang Daud, saudara. Daud itu punya triwira. Petrus pikir Trimoskater ini ya, triwira ini. Petrus, Yohanes, Yakobus. Wow, hebat ini. Memang 2 Samuel pasal 23, ini Daud nih, saudara. 2 Samuel pasal 23 ayat 8. Yuk lihat baik-baik. Jadi dalam benak Petrus ini, wah kami ini triwira. Nanti pada saat Yesus datang dan melakukan tindakan-tindakan, ini kuasa, ini bicara kuasa, saudara. Otoritas kerajaan kalah semua nanti. Salah tafsir, saudara. Jadi Petrus ini menganggap mereka nanti menjadi triwira. Yuk, ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ya. Isibal. Nggak tahu Petrus yang mana, mau Isibal terus. Orang Hakmoni. Ya. Kepala triwira. Kayaknya Petrus ini kepala triwira, gitu ya. Saya ini seperti Isibal ya. Terus. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati terus. Dalam satu pertemuan. Hebatnya Petrus nanti pada saat digerakkan tangannya 2 pedang cukup kata Tuhan. Dalam Injil Lukas. Makanya begitu Yesus ditangkap dia pakai pedang. Mau dihancurkan semua tuh. Malah Tuhan bilang sarungkan pedang. Lah. Kok gini tuh kan? Nggak perang Tuhan.
Bingung dia. Bayangkan ya, harapannya yang begitu besar, tapi keliru semua. Lalu harapannya pupus. Harapannya diberkati dengan berlimpah-limpah. Seluruhnya kaitannya cuma jasmani saja. Keliru. Keliru. Ada satu hal yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus ini sebagai pemimpin. Keliru besar, makanya dia ambruk langsung, ngedrop mentalnya, ya semuanya nggak masuk akal. Dia ikutin terus karena dia pikir nanti Yesus tiba-tiba, wah dia berontak, wah dia lakukan tindakan. Daud itu begitu, saudara. Di tengah-tengah terhimpit dia bisa lakukan tindakan yang hebat. Makanya diikutin terus sama Petrus. Oh ini loh, ini murid Yesus. Yesus nggak ngapa-ngapain ya? Oh enggak. Ikutin lagi. Nanti jangan-jangan di momen ini nih Yesus lagi lakukan tindakan kuasanya, dia kirim api kayak apa gitu ya. Ini nih murid Yesus nih. Ini jadi logatnya nih. Oh bukan. 2 kali. Ikutin lagi. Kemana Yesus diikutin? Digebukin segala macam dia ngikutin. Oh nanti sebentar lagi nih kira-kira nih. Ini murid Yesus nih. Langsung dia bersumpah. Aku sumpah, aku nggak kenal orang itu. Aku bersumpah. Lalu ayam berkokok, nangis. Iya, Yesus bilang begitu. Dia harus diserahkan untuk di kayu salib dan mati di kayu salib. Nggak ngerti Petrus, nggak ngerti penderitaan. Kristen, jadi umat Tuhan, jadi orang Kristen, menderita daging. Jangan dirasatkan di daging. Kita harus menderita. Saudara, kalau kita mematikan daging, rohani kita senang, semakin kuat. Tapi kalau saudara merasatkan daging, rohani kita turun. Karena persoalan firman, persoalan semua itu adalah hal yang rohani. Amen. Petrus banyak salah dalam perkataan. Gue Mesias anak Allah yang hidup. Petrus salah. Kenapa perkataannya salah? Karena pikirannya dan pandangannya keliru. Pikiran pandangannya hanya kepada hal yang jasmani semua. Memang ada ayat, aku akan memulihkan kerajaan Israel seperti nanti zaman Daud. Pada saat percaya aku akan angkat satu raja yang namanya Daud, satu gembala namanya Daud. Itulah dalam pemikiran Petrus. Salah menafsirkan semua hal, ditafsirkannya hal yang jasmani semua. Kalau saudara menafsirkan seluruh Alkitab ini dengan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan jasmani, keliru. Ini seperti Petrus. Tuhan bicara hal yang rohani. Kalau rohani itu oke semua, yang jasmani ngikut. Otoritas atas segala-galanya. Jadi Tuhan juga memakai teori, saudara. Cuma otoritas. Tidak, ada kekuatannya, ada powernya, ada realisasinya. Bukan berarti cuma teori juga. Tuhan bilang ada berkat-berkat yang menanti kita. Tapi bukan itu prioritasnya. Ada kemenangan yang menanti kita, tapi bukan itu prioritasnya. Hal kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih dari itu adalah kita berkarakter ilahi. Itu yang dicari sama Tuhan. Sayang sekali ya. Tetapi kemudian Petrus baru memahami saat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu menguasai hati, menguasai dan merubah cara pikiran kita, cara mindset kita, pola pikir kita, jiwa kita, perasaan kita, itu dirubah semua. Makanya
dalam sebuah nyanyian yang saya ciptakan. Saudara, sama seperti saya minum, saya sudah minum. Cukup untuk seminggu? Enggak, bentar lagi juga minum. Penuhilah aku Tuhan. Penuhi lagi aku. Penuhi lagi aku. Itu supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Makanya kita andalkan Roh Kudus. Ini kuasa yang dahsyat, tapi Tuhan tidak bicara juga teori. Bukan cuma otoritas-otoritas saja. Ada dampaknya, ada realisasinya. Dinamis. Tidak esosia saja, tapi ada dinamis. Ada nyata secara kehidupan sehari-hari. Otoritas yang dilakukan oleh Petrus. Bangkit dan berjalanlah. Betul punya kekuatan kuasa dinamis itu terjadi. Dan kuatlah kakinya. Berjalan nih orang. Pasti ada mengikuti hal yang realis, yang berkat-berkat jasmani itu pasti. Tapi prioritaskan hal yang rohani, saudara. Mari selalu berkenan sama Tuhan, itu yang kita prioritaskan. Perkataan-perkataan kita, saudara ya. Makanya saudara, hal ini karena kuasa, otoritas dan dinamis itu, kekuatan itu hanya adanya di mulut kita sebenarnya. Kalau kita mulutnya salah segala macam, ya mesti minta ampun, saudara. Mesti minta ampun. Tuhan baik sama Petrus. Tuhan juga baik sama kita. Pasti Tuhan mau tolong kita. Berapa banyak memang perkataan yang kita ucapkan dan itu banyak menyakiti orang. Bahkan banyak menyakiti hati Tuhan. Untung Tuhan tidak minta pertanggungjawaban. Kalau nggak kita udah mati duluan. Tuhan sayang sama kita. Berapa banyak kita kadang saat putus asa mati aja Tuhan. Untung nggak mati loh. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan nggak menuntut semua apa yang kita katakan. Karena Tuhan sayang. Seperti Petrus, Tuhan sayang. Itu sebabnya mari kita andalkan Roh Kudus. Jangan lagi berpikiran hal-hal yang terlalu jasmani, saudara. Tapi prioritaskan yang lain. Barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Ingat ini, kalau mati dagingmu, rohanimu lihat itu orang bersuka cita. Kita akan merasa, oh kenapa kok hatiku bersuka cita ya? Ya karena kita mematikan daging. Karena kita mau dan rela mematikan daging. Saat kita dihina, saat kita dibully, saat kita diomongin, kita nggak marah-marah, kita tidak melampiaskan daging kita tidak melampiaskan hawa nafsu emosi kita. Itu dia rohani kita semakin bersuka cita dan kita semakin kuat. Karena Roh Kudus itu adalah roh. Dia kena kepada roh kita, tetapi roh kita. Tapi roh ini saudara tidak hanya cuma di roh saja, dia akan menguasai sampai ke jasmani kita. Lihat nanti ada dampak-dampak yang dahsyat di mana Roh Kudus bekerja di situ. Dan dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi kekristenan jangan pada yang jasmani saja. Mari kita nyanyikan. Kudus Engkau Roh Suci.